Assalamualaikum. Buat teman-teman yang amplifier toanya rusak, kebakar, dan nggak bisa direparasi, di sini saya akan menunjukkan gimana caranya reparasi amplifier toa. Bahkan, ini amplifier toa yang menggunakan amplifier zaman dulu bisa kita rubah, kita modif menjadi amplifier kelas D yang tentunya powernya lebih kuat, bassnya lebih nendang. Nah, salah satu contohnya di video ini, saya memiliki amplifier Towa, dia 60 watt ya, ZA2060. Ini kita modif ya, ini rusak total, kebakar, trafonya nggak ada, terus transistornya udah pada pecah, trafo OT-nya juga udah rusak. Kita ambil, kita reparasi, kita modif jadi amplifier kelas D. Dan tentunya keuntungannya kalau preamp amplifier Towa ini lumayan bagus ya, lumayan jernih. Nah, sekarang kita ganti mesinnya. Yang tadinya dia pakai kelas A, kita ganti menjadi kelas D. Sehingga nanti tendangan bassnya lebih kencang. Kemudian amplifier Towa ini hidup lagi dengan modal yang cukup murah. Tuh, aktif ya. Lampu signalnya aktif. Tes 1 2. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, gimana cara modifnya? Kemudian kira-kira suaranya seperti apa? Yuk kita cek. Ya, ini penampakannya teman-teman. Teman-teman mendengarkan suara saya dari speaker ini. Speaker ini nyambung ke amplifier Towa. Dan ini kelas D yang kita gunakan, kecil mungil, yang udah kita review kemarin. 400 watt. Cuman ini heatsinknya kecil banget ya, jadi berasa panasnya. Kalau untuk dioda yang ada di amplifier Towa ini nggak akan panas karena transistor final yang ada di amplifier ini sudah kita copot-copotin sehingga amplifier Towa yang aslinya ini nggak kita gunakan. Jadi jalurnya langsung masuk ke amplifier kelas D. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana cara modifikasinya, ini ngebas banget teman-teman. Yang tadinya biasa aja ya. Dan karakter toanya itu masih ada. Karakter toa yang dia terkompres dan midnya tebel itu ada. Jadi suaranya bisa jauh, tapi menggunakan kelas D. Nah, ini kita coba bassnya. Oh, bassnya kenceng banget ya. Getarannya. Teman-teman perhatikan speaker ini ya. Speaker kecil mungil. Ini kalau bassnya saya fullin. Terus treble-nya seperti ini. Memang untuk kerenyesnya amplifier Towa ini kurang karena dia memang aplikasinya untuk sistem pengumuman ya, untuk public address amplifier. Jadi karakter suaranya dia menonjol di mid ya, lebih menonjol di mid. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen mendapatkan karakter amplifier Towa, tapi amplifier Towanya sudah rusak. Kalau teman-teman ganti amplifier rakitan kan kadang karakternya itu hi-fi, bukan high SPL seperti amplifier Towa. Sehingga jangkauannya kurang jauh. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi amplifier Towanya tetap dipakai preampnya, yang mana karakternya ini mid dan bisa lari jauh. Kemudian amplifiernya, power amplifiernya, kitnya kita ganti pakai kit amplifier kelas D. Sehingga suaranya seperti ini. Yuk langsung aja kita bongkar gimana cara masangnya. Kita cek lebih dekat. Ini dia tendangan dari bassnya. Ini kan saya fullin bassnya. Tes 1 2 3 dicoba. Getarannya berasa ya. Tes 1 2. Kita coba lihat dari samping. Amplifier Towa kelas D. Karakter midnya dapat, suaranya bisa jalan jauh, tapi tendangan bassnya teman-teman, berasa mantap ini. Oke, kira-kira gimana cara ngerakitnya? Jadi kalau teman-teman punya amplifier Towa yang udah busuk, terbakar ya, jangan dibuang. Rongsokannya masih bisa kita modifikasi, masih bisa kita
daur ulang. Jadi rangkaian preamp yang ada di amplifier TOA ini cukup paten, bagus ya. Karakternya bisa lari jauh. Karena sebetulnya dia juga pakai sistem kompresi tapi untuk menebalkan suara mid. Nah, itu yang kita ingin dapatkan dari amplifier ini. Jadi kita pengen preampnya masih bisa digunakan, tapi kita drive dengan kit amplifier yang lain. Nah, di sini saya menggunakan resepnya kita pakai kit amplifier kelas D 420 watt. Ini secara iklannya ya dia 420 watt, tapi kemungkinan besar nggak keluar segitu, paling keluarnya 200 watt. Tapi lebih mending ketimbang amplifier TOA ini cuma 60 watt. Oke. Jadi nanti kita bisa ngedrive 4 speaker corong langsung, tapi dengan catatan low impedance. Kemudian catatannya untuk amplifier kelas D ini jangan dinyalakan kalau belum disambung ke speaker. Karena nanti di sini akan timbul bunga api ya di toroidalnya ini. Jadi untuk kelas D seperti itu ya teman-teman. Disambung dulu ke speaker baru dinyalakan. Untuk tendangan bassnya lumayan kencang seperti yang teman-teman bisa saksikan. Jadi ini resep pertama kita. Kemudian resep kedua teman-teman jangan lupa membeli trafonya karena amplifier ini kebetulan trafonya hangus juga ya, kebakar juga. Jadi habis, yang tersisa cuma preamp dan knop-knop depan yang masih bisa kita mainkan. Jadi untuk trafo 2 biji yang ada di sini yang bawaan dari amplifier TOA itu kita lepas, dan kebetulan ini udah nggak ada di servis, tukang servisnya nggak bisa, akhirnya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi sayang aslinya. Karena sebetulnya dari trafo itu kan ada kabel ya, itu masih bisa kita gunakan untuk ke soket-soketnya. Ini karena kebetulan di contoh ini udah habis, trafonya udah nggak tahu kemana. Kemudian transistornya juga sudah pecah, jadi transistornya juga sudah saya cabut-cabutin karena nggak digunakan lagi. Ini transistor ini cabut-cabutin aja semua teman-teman. Cabut-cabutin, jadi blok di bagian depan ini nggak kita gunakan lagi. Kemudian resistor ini boleh teman-teman cabut, boleh nggak. Jadi kalau transistornya udah dilepas sih udah nggak main ini kit yang ada di sisi depan. Kemudian heatsinknya juga teman-teman lepas saja agar sedikit lega ya, karena nggak guna juga transistor final yang ada di amplifier ini karena udah terbakar habis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian merangkainya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut saya ingatkan untuk modifikasi ini hanya bisa dilakukan oleh profesional dan memahami instalasi elektronika. Jadi kalau teman-teman coba-coba sendiri tetapi teman-teman belum ada pengalaman, maka mohon maaf, resiko ditanggung sendiri ya. Jangan marah-marah ke saya kalau teman-teman misalkan teledor atau gagal atau salah sambung terus mengakibatkan kit amplifier teman-teman yang kelas D itu terbakar ya, atau trafonya kebakar karena konslet dan lain sebagainya. Jadi ingat-ingat, ini sebaiknya dilakukan oleh profesional atau tukang servis yang sudah berpengalaman. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba, misalkan teman-teman punya duit terus pengen belajar, teman-teman simak video ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan dan hati-hati ketika nanti penyambungannya. Karena kitnya ini harganya 190.000 ya. Jadi kemungkinan nanti yang bisa rusak adalah kit amplifiernya ini. Kalau kit preamp insya Allah cukup tangguh. Kemudian trafo ini juga tergantung dari trafo teman-teman. Dia itu trafo banci atau trafo yang murni. Biasanya trafo murni lebih tahan banting. Oke, kita langsung masuk ke instalasinya. Yang perlu disambung pertama adalah dari listrik ya. Jadi ini colokan amplifier TOA itu langsung masuk ke sini. Kemudian langsung masuk ke trafo. Jadi amplifier TOA itu kenapa kalau dicolokin trafonya panas? Karena trafonya hidup terus. Jadi amplifier TOA ini yang diputus bukan trafonya, tapi tegangan DC-nya. Sehingga kalau tidak digunakan sebaiknya dicabut kabelnya ya.
dari stop kontak. Nah, kabel itu lari ke sini, ke papan PCB. Kemudian untuk menyambungnya di sebelahnya ada soket. Nah, ini ada soket putih ya. Soket putih ini adalah output ke trafo. Jadi dua soket yang ada di sini putih ini adalah output ke trafo. Nah, teman-teman solder ke sini. Ini saya solder ke sini karena soketnya udah hilang, soket dari trafo. Jadi kalau trafonya masih ada, teman-teman bisa potong kabelnya, terus colokin ke sini dan ujung satunya yang dipotong itu disolder ke trafo. Teman-teman solder di 0 dan 220 seperti ini. Trafo pun aktif. Sekarang dari trafo kita sambungkan ke kit amplifiernya. Kemudian sisi sekunder trafo teman-teman solder CT dan kaki 25 volt kanan kiri. 25, yang sana juga 25. Kalau sudah disolder seperti ini, keluar 3 kabel, ini kita sambung ujungnya ke kit amplifier kelas D tadi, 400 watt. Teman-teman ingat-ingat CT-nya yang mana, 25-25-nya yang mana. 25-nya boleh bolak-balik, CT-nya harus di CT. Kita sambung. Di amplifier kit amplifier kelas D ini kita sambungin power supply-nya di sini. Jadi di sini kita sambungin langsung ke trafo ya, teman-teman, nggak perlu power supply lagi karena kit amplifier ini sudah ada rectifier-nya atau sudah ada kit PSU-nya, sudah ada diodanya 6. Ini nggak perlu teman-teman tambah dioda atau tambah elko lagi, ini udah cukup. Kita sambungnya ini 25 volt, ini 25 volt, kemudian ini CT. Kanan kiri 25, tengahnya CT. Kita sambung. Oke, kita pelan-pelan aja ya teman-teman. Teman-teman sambil ikuti atau perhatikan baik-baik, jangan sampai salah ya. CT, ini posisi tengah. Ini CT ya. Masuk di tengah, kemudian 25 volt ada di kanan kiri. Ini 25 volt. Kalau saya pakai di atas 25 volt, jangan. Nanti kit amplifier kelas D-nya jebol. Ini ratingnya 24 volt, tapi trafonya nggak ada. Bisa teman-teman gunakan 18, kalau teman-teman mau coba dulu, bisa pakai 18 agar aman. Tapi kalau teman-teman sudah yakin, pakai 25 nggak apa-apa. Kalau bisa sih ketemu yang trafo 24, cuman agak susah ya. Kita ketemu trafo 24, pasti rata-rata isinya 25. Trafo-trafo yang murah-murah di pasaran tuh rata-rata 18, 25 gitu. Jadi kita pakai 25. Kalau kita main volumenya nggak terlalu maksain sih, harusnya aman sih. Kit amplifier toanya ya. Kit amplifier toa. Kit amplifier kelas D. Oke. 25 kiri udah disambung, CT disambung ke tengah, 25 kanan sudah disambung. Amplifier ini langsung hidup ketika amplifier toanya ini kita colokin kabelnya. Nanti dia akan langsung hidup. Di sini ada lampunya. Sekarang kita sambungin outputnya ke terminal speaker. Dan lagi-lagi karena soket-soketnya udah pada hilang, harusnya kita bisa sambungnya ke sini ya, ke soket ini. Output amplifier kelas D-nya tadi. Agar nanti keluar ke terminal. Karena soketnya udah pada nggak ada, trafonya nggak ada, maka saya solder langsung ke kaki terminal. Ini COM, sebelah sini COM, sebelah sini adalah 4 ohm. Ini positif negatif 24, ini nggak kita pakai. Yang kita pakai ini doang nih, COM dan 4 ohm. Yang 100 volt, 70 volt dan COM ini nggak dipakai juga. Kecuali nanti teman-teman punya trafo OT bisa disambung ke sini. Ini kita main low impedance, jadi saya cuma pakai COM sama 4 ohm. Nah, COM 4 ohm kita solder ke terminalnya, terus ujung satunya kita
sambung ke kit amplifier kelas D. Untuk warna biru ini COM kita sambung di output negatif, output min ya. Output min kita sambung ke COM. Warna biru di sini saya pakai. Enaknya di sini kita nggak perlu nyolder, cukup di obeng gini doang. Jadi kalau soket-soketnya masih ada, enak nih teman-teman. Ini kebetulan soketnya udah nggak ada, jadi saya main solder-solder ke situ. Kalau saya pakai soket gimana mas? Kalau teman-teman pakai soket, ambil kabel yang ini. Paling kanan dan sebelahnya. Ini COM 4 ohm. Ini 70 volt, ini 100 volt. Jadi yang dipakai nomor 1 dan nomor 2 dari kanan. Kok ini ada kabel? Nanti ini saya jelasin. Ini kabel untuk apa. Sekarang yang 4 ohm kita sambung ke positif ya. Ini kaki positif. Seperti ini. Pelan-pelan aja sambil teman-teman ikutin. Jangan buru-buru. Nah, karena ini dayanya besar. Kalau salah nanti bisa runyam. Jadi kit amplifier kelas D ini kalau dia jebol, yang meledak yang ini teman-teman. Cincin toroidalnya ini. Baru nanti merembet ke sini. Jadi yang apa namanya? Paling depan ya. Sisi paling depan adalah ini. Menuju ke speaker. Sekarang di sini tinggal satu terminal yang belum kita sambung yaitu audio input. Nah, ini paling ditanyakan gimana sih kalau kita ngoprek amplifier TOA ini, cara nyambungin audio inputnya kemana. Oke, ini udah bisa kita taruh. Sekarang kita sambungin audio inputnya di mana. Audio input amplifier TOA itu harus dapat dari keluarannya si knob volume ini teman-teman. Jadi knob volume ini ada outputnya. Outputnya itu langsung disambung ke audio input kit amplifier TOA. Jadi kita harus cari knob potensio di volume master ini adanya di mana. Dan volume itu adanya di sini teman-teman. Nah, ini ya. Kaki 3 ini adalah potensionya. Kemudian outputnya yang mana? Output potensio itu adalah yang tengah. Yang paling kanan atau kalau teman-teman ngelihatnya dari sisi depan, dia adalah kiri, itu ground. Kemudian sisi satunya ini adalah audio input dari preamp amplifier TOA. Yang lari ke amplifier, ke kit amplifier kelas D nanti yang tengah. Kita cari jalurnya, yang tengah itu adanya di mana. Jadi kalau kita telusuri jalurnya, si volume ini, dia keluar di satu gelondong kabel ini. Jadi kabel banyak ini, salah satunya adalah volume. Nah, ini kita cari, dia ketemu di kabel warna kuning ini teman-teman. Jadi dia ada di kabel warna kuning ini atau soket nomor 2. Ini kita ukur. Iya betul ya. Dia ada di jalur itu. Kabel kuning atau soket nomor 2 dari kiri. Jadi dia ada di sini nih. Output dari knob volume itu keluarnya ke kabel warna kuning ini. Jadi ada warna hitam, kuning, merah. Nah, outputnya yang warna kuning ini. Dan warna kuning ini kalau ditelusuri jalurnya, dia lari ke resistor 104. Jadi teman-teman bisa cabut resistor ini nggak dipakai lagi. Teman-teman cabut, terus teman-teman masukin kabel. Seperti ini ya. Teman-teman bisa masukin kabel, ininya dicabut. Kok ini mas
resistornya tetap dipasang. Ini saya nyoba dipasang dengan tidak dipasang apa bedanya, dan ternyata nggak ada bedanya. Jadi teman-teman mending dicabut aja resistor ini, kemudian yang disambungin yang di sini, bukan yang sebelah sini. Ini larinya ke kit amplifier TOA yang lama. Ini kita pakai ini. Jadi yang kaki sebelah sini langsung nyambung ke kabel warna kuning ini. Teman-teman sambungnya di sini. Resistor nomor R104. Ini teman-teman cabut. Terus sambungin ke sini. Dan kemungkinan besar semua tipe amplifier ZA 2060, 2030, 2120 itu sama PCB-nya. Jadi teman-teman bisa cek R104. Kemudian gunakan kabel scarem seperti ini atau kabel koaksial. Terus kita sambungin ke sini. Kaki R104 yang sebelah kiri ya, yang sebelah sini. Kemudian groundingnya teman-teman bisa ambil di JP148, ini grounding. JP148 ini ground. Kemudian R104 itu ke amplifier kelas D-nya. Teman-teman bisa solder seperti ini. Untuk jumperan ini jangan dilepas jumperannya. Teman-teman bisa numpang solder di sini, di kawatnya ini. Nah, ini udah bisa kita sambungin ke kit amplifier kelas D ujung satunya. Jadi seperti itu ya teman-teman penyambungannya. JP148 sebagai ground, kemudian R104 ini kita cabut, kita jadikan dia sebagai inputan ke arah amplifier kelas D yang akan kita gunakan nanti. Nah ini ya, ini sama ini. Terus soket yang dimaksud itu yang mana mas? Kok saya nggak ketemu soket yang dimaksud ini, yang ini. CN108, konektor 108. Dia kabelnya warna-warni seperti ini, ada hitam, kuning, merah, terus coklat, putih. Ini CN108. Teman-teman untuk memastikan bisa gunakan multimeter untuk mengecek benar yang ini atau enggak. Yang penting dia adalah output dari volume. Cara cowboy lainnya adalah teman-teman bisa langsung sambungkan kabel scaremnya tadi ke knob volume yang ada di sini. Bisa langsung sambung ke situ juga bisa. Kalau teman-teman nggak mau pakai jalur PCB ya, teman-teman sambungin ke sini. Yang paling sini ini adalah ground, yang tengah adalah output dari volume. Maaf, ini saya kebalik jadi agak susah. Jadi yang dipakai yang tengah sama yang sini. Ini sebagai ground, kemudian yang tengah ini sebagai inputan amplifier kelas D. Bisa langsung disambung seperti itu juga. Nah, saya pengen ngambil jalur yang benernya menggunakan PCB yang ada di sini. Jadi kelihatannya modifikasiannya itu manis gitu ya, nggak seperti racing gitu ya. Kalau sudah disolder, ujung kabelnya ini tinggal kita sambung ke kit amplifier kelas D-nya. Jadi yang tembaga telanjang ini adalah negatif, yang putih ini adalah positifnya. Kita sambung seperti ini. Dan agar kabelnya tahan lama, biasanya saya lapisi dia dengan timah. Jadi disolder dulu, dilapisi timah, nanti dia nggak gampang getas atau jamuran berkarat gitu ya. Itu tips saya kalau kita lagi nyambung-nyambung kabel tembaga seperti ini. Jadi lebih awet teman-teman kalau kita lapisi dengan timah. Oke, ini kita sudah sambung. Sekarang amplifier toanya sudah bisa bunyi lagi teman-teman. Kali ini sudah kita sambung. Tapi sebelum teman-teman tutup casingnya, ada satu lagi part yang teman-teman perlu untuk siapkan. Satu kabel lagi ya untuk disolder. Dan teman-teman siapkan juga ini baut-baut ya untuk mengikat kit amplifier kelas D ini ke body agar nggak goyang-goyang, jadi dia diem gitu. Untungnya amplifier TOA ini bolongnya banyak banget ya, bolongannya.
yang ada di bawah. Jadi kita bisa siapin 4 buah mur baut seperti ini. Nanti dia sebagai kakinya amplifier kelas D. Kemudian trafo yang kita beli yang 5 ampere ini juga teman-teman baut biar diam. Sekarang kita pasang ini ke tempatnya. Nah, seperti ini. Terus masang bautnya dikendorin dulu karena lubang yang ada di amplifier dengan lubang yang ada di kitnya ini beda. Nggak pas, jadi kita masang bautnya agak miring nanti. Oke, sudah kepasang, udah diem. Tinggal kita baut atasnya biar dia nggak gerak. Jadi udah kokoh gitu ya. Trafo dan kit amplifiernya udah diam di posisinya. Sekarang ini sudah bisa keluar suara, cuma teman-teman perlu ketahui di amplifier tua itu selain ada indikator power, jadi kalau tombol ini kita tekan nanti lampu powernya ini nyala. Kemudian ada indikator signal dan peak. Masalahnya kalau kita ganti kit amplifiernya dengan amplifier lain, signalnya ini nggak akan nyala ketika kita pakai untuk ngomong. Jadi nampak belum sempurna. Jadi agar signal ini nyala, kita perlu umpankan output dari kit amplifier kelas D-nya ke feedback yang ada di kit amplifier ini agar lampu signal ini nyala. Nah, ini ada di mana? Di PCB-nya kita cek. Lampu feedback peak itu datangnya dari sini. Jadi kalau dulu sebelum rusak amplifiernya ini ada 2 buah kabel putih yang datang dari trafo OT. Karena trafo OT-nya kebakar, nah ini nggak kesambung nih. Ini harus disambung kemana? Ini disambungnya ke output amplifier kelas D. Jadi nanti kalau amplifier kelas D-nya itu keluar suara, masuk ke sini, nanti menghidupkan indikator atau LED yang ada di depan. Jadi lampu indikator di depan akan nyala karena dapat sinyal audio dari output amplifiernya. Ini kita sambung ke terminal COM dan 4 ohm. Karena di amplifier kit amplifier kelas D-nya ini nggak bisa kita jejelin 2 kabel, jadi indikator lampunya ini kita umpankan langsung ke terminal. Teman-teman bisa solder barengan dengan yang ada di sini, atau ini saya gunakan jalur yang sini agar nggak tumpuk-tumpuk ya. Untuk warnanya ini kabelnya boleh kabel warna yang sama gitu, misalkan teman-teman punyanya kabel putih-putih boleh. Yang jelas ini bebas teman-teman mau taruh sebelah mana, kanan kirinya ini. Ya ini nggak ada polaritas, sambung aja. Kalau di sini saya sambungnya warna hitam di kiri, kemudian merah di kanan. Terus di sebelah sana hitamnya di COM, merahnya di 4 ohm. Dibolak-balik ini juga nggak masalah sih teman-teman, karena output dari kit amplifier kan AC. Kemudian ketangkap di sini, yang penting ini dapat sinyal lampu depan itu kedip-kedip gitu doang sih fungsinya. Soket ini hanya untuk membuat lampu depan itu kedip-kedip. Sekarang kita sudah bisa menyalakan amplifier ini. Jadi modifnya cuma seperti itu. Kemudian di sini ada satu kabel soket. Ini inputan kalau kita mau pakai aki 24 volt. Ini sebetulnya nggak kita gunakan. Ini teman-teman boleh potong, buang, atau tetap biarin di sini. Jadi ini soket ini dapatnya dari terminal DC 24 volt paling kanan atau paling kiri kalau dari belakang. Ini nggak kita gunakan sebetulnya. Oke, kita pasang aja seperti sedia kala. Ini nggak mengganggu juga sih. Oke, modifikasi kita sudah selesai nih teman-teman. Modifikasi kita telah selesai dan seperti ini bentuknya. Tada! Menjadi lega banget ya, menjadi ringkes gitu ya. Yang tadinya amplifier ini berat banget karena ada trafo OT dan trafo power supply. Sekarang tinggal trafo power supply doang. Ukurannya juga lebih kecil, cuma 5 ampere.
Kemudian kit amplifiernya juga kecil banget, mungil dan tidak makan tempat. Heatsinknya juga kecil. Dan buat teman-teman kalau menggunakan kit amplifier ini, kekurangannya adalah heatsinknya ini kecil banget ya teman-teman. Jadi panasnya sedikit berasa gitu ya. Jadi kayak amplifier kelas AB juga gitu panasnya. Kalau memungkinkan teman-teman bisa tambahkan kipas. Kalau misalkan untuk aplikasi di musola gitu ya, sebetulnya nggak perlu kipas juga nggak apa-apa karena dipakainya kan nggak non-stop. Jadi kalau dipakai nggak non-stop sih nggak masalah tanpa kipas. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian pastikan sebelum teman-teman modifikasi, fuse atau sekring yang ada di amplifier ini masih aktif ya, masih nyambung. Jadi di sini ada sekring gepeng, ini harus masih bagus. Kemudian di sebelah sini ada sekring tabung, kebetulan ini putus, saya ganti. Terus di sini ada sekring juga, sekring gepeng. Ini kalau putus teman-teman ganti juga. Kemudian di sini ada sekring tabung, kalau putus diganti. Jadi 4 sekring ini pastikan semuanya masih beroperasi, jadi aliran powernya masih tetap masuk ke kit amplifier. Oh ya teman-teman, kita tadi baru menghidupi kitnya doang ya. Dari trafo ini baru menyuplai kit amplifier ini. Sedangkan kit amplifier tawanya ini belum hidup nih, belum dapat tegangan dari trafo ini. Gimana caranya agar kit ini hidup? Maka teman-teman perlu menyambungkan output dari trafo ini ke kit amplifier ini. Tapi kita tidak menggunakan output CT yang ada di sini karena kit amplifier TOA itu menggunakan catu daya tunggal. Jadi 0 dan AC. Kalau kit amplifier ini kan perlu catu daya simetris ya. Ada 25 CT 25. Kalau ini enggak. Ini aslinya menggunakan tegangan 0 dan 26 untuk kit amplifier TOA ini. Karena trafo ini enggak ada, kita gunakan 0 dan 12 volt. Disambungnya kemana? Kita lihat. Jadi kit amplifier TOA ini perlu power supply AC masuk ke sini. Ini dulunya ada soket dari trafo power supply-nya. Warna putih ya, karena soketnya nggak ada, ini langsung saya sambung kabel seperti ini. Di CN101, konektor 101, ini kita sambungin ke trafo power supply yang kita punya saat ini. Jadi di trafo ini, sisi depan, dia adalah CT, sisi belakang ini tunggal atau engkel. Jadi kita sambungkan 0 dan 12. Kalau teman-teman di belakangnya ini ada yang lebih dari 12, boleh digunakan yang nilai tertingginya misalkan 0,18 atau 0,25 itu boleh. Itu lebih bagus. Tapi di sini karena cuman ada 0,12, saya pakai 0,12 dan kebetulan preamp dari kit amplifier TOA ini menerima tegangan kecil pun dia masih aktif. Jadi kita bisa gunakan 0,12. Dan trafo ini saya beli juga harganya murah 60.000. Trafonya 60.000, kit amplifiernya 190.000. Jadi cukup murah ya. Kita nggak sampai keluar 500.000 sudah bisa memperbaiki amplifier TOA ini hidup dan suaranya lebih ngebas. Saya ulangi ya. Dari 012 sisi belakang kita sambung ke kit amplifier TOA-nya, PCB amplifier TOA di soket CN101. Kemudian output trafo sisi depan CT2525 kita sambung ke kit amplifier kelas D di sini. Kemudian output dari amplifier kita sambung ke terminal COM 4 ohm, kita solder. Kemudian ini 0220 kita sambung ke soket ini. Ini terhubung langsung ke kabel biru coklat ini. Jadi kalau stop kontaknya dicolokin, trafo ini otomatis hidup dan kit amplifier TOA, kit amplifier kelas D ini otomatis hidup juga. Kemudian untuk audio inputnya kita sambung ke
kaki R104 yang ada di sini, R-nya boleh teman-teman angkat, cabut nggak apa-apa. Kemudian di dekatnya ini ada konektor atau jumperan, teman-teman sambung atau solder groundnya ke jumperan. Ini disambung ke inputnya kit amplifier kelas D. Setelah itu untuk indikator LED di depan yang signal ini kita sambung ke terminal COM 4 ohm. Jadi kalau speakernya keluar suara, amplifiernya, indikatornya juga nyala. Sinyalnya itu kedip-kedip. Sekarang kita coba berhasil berfungsi atau enggak. Oke, sekarang kita nyalakan amplifiernya. Kita colokin ke listrik. Sudah nyala, sekarang kita tekan tombol yang ada di depan. Oke, tombol di depan nyala. Kita coba putar volumenya. Tes 1, 2. Oke, sudah aktif ya. Kita lihat sisi depan. Tuh, indikatornya nyala ya. Indikatornya nyala. Ini volumenya saya turunin. Tes. Oh, nggak ada. Tes. Oke. Kita matiin amplifiernya. Kalau dimatiin, ini kit toanya mati. Tapi kit kelas D-nya tetap nyala karena yang dimatikan oleh saklar ini adalah preamp-nya doang. Jadi kemarin kan teman-teman banyak yang nanya ya, Mas kenapa amplifier toa itu kalau dicolokin listrik trafonya anget? Padahal saklarnya dimatiin. Nah ini amplifier toa ini, saklar ini mematikan preamp-nya doang. Jadi trafonya itu tetap aktif teman-teman kalau dia masih nyolok ke listrik. Jadi saklar ini tidak mematikan listrik utama, cuma mematikan preamp-nya doang. Ini jalurnya kemana? Tombol power tadi jalurnya ke sini. Jadi dia mematikan kit preamp yang ada di PCB utama amplifier toa. Dia tidak mematikan jalur power supply ke trafo. Jadi meski tombol di depan dimatikan nih, amplifiernya tetap aktif nih. Karena amplifier ini disuplai langsung dari trafo masuk ke sini. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan sound system yang pakai saklar dari luar dinyalakan, ini pas. Tapi kalau sound system teman-teman itu nyolok terus ke listrik dan hidup terus, maka ini aktif terus teman-teman. Jadi teman-teman perlu membuat saklar di stop kontaknya ya, atau teman-teman pakai stop kontak yang ada saklarnya. Jadi nanti matinya total karena bawaan dari pabriknya kit amplifier toa ini tidak dilengkapi pemutus AC. Jadi yang diputus cuma tegangan DC yang ada di PCB-nya ini. Itulah kenapa kalau dia nyolok listrik trafonya anget gitu ya. Karena jalan terus nih trafonya operasi terus. Terus speakernya disambung kemana mas? Speakernya disambung ke sini. Negatifnya di COM, positifnya di 4 ohm. Ini bisa nggak dipakai untuk speaker corong mas kalau kita udah modif ke amplifier kelas D? Jawabannya bisa, asalkan speaker teman-teman adalah speaker low impedance. Jadi teman-teman bisa sambungin speaker corong low impedance, speaker kolom low impedance, speaker biasa, salon, dan lain sebagainya. Asalkan semuanya low impedance. Low impedance itu impedansi atau nilai ohm speakernya itu di atas 4 ohm atau di bawah 16 ohm. Kalau high impedance biasanya impedansinya gede. Di atas 83 ohm itu high impedance. Jadi disambungnya di COM dan 4 ohm dan speakernya adalah speaker low impedance. 8 ohm, 4 ohm, 16 ohm bisa disambung ke sini. Ya, sekarang kita coba. Ini kalau dicolokin amplifiernya nyala ya, teman-teman. Nah, harus pahami itu karena memang tidak ada saklar pemutusnya amplifier toa ini. Sekarang kita tekan tombol powernya. Oke, nyala dan nggak ada bunyi jeblok ya, aman. Sekarang kita putar volumenya. Volume mix saya putar jam 3. Tes 1, 2. Nah, volume mic jam 3.
Kemudian ini bassnya di jam 12. Kalau bassnya saya putar, oh, teman-teman perhatiin speaker ini. Tendangan bassnya dahsyat ya. Oke, jadi sudah aktif nih teman-teman. Teman-teman kalau mau dengerin suaranya, ini akan saya deketin ke mic. Tes 1 2 3. Nah, ini suara dari amplifier Toa. Ini kalau bassnya saya tambahin, tes 1 2 3. Wah, ngebass banget suaranya. Mantap, mantap. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Treble-nya saya tambahin, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Suaranya seperti ini. Ini bass mentok, treble mentok. Ini saya balikin lagi ke posisi jam 12. Suaranya seperti ini. Kira-kira gimana teman-teman? Oh iya, ini dia mulai feedback ya. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Tes 1 2. Suaranya seperti ini. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Untuk segi noise, ada sedikit noise, tapi nggak terlalu kedengeran sih. Jadi memang amplifier Toa ini terkenal suaranya tidak berdesis ya, sedikit desisnya. Cuman kalau kita tempelin di telinga kita, kedengeran. Oke, sekarang ini suaranya. Kalau kita pakai sholawatan, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi. Seperti ini. Sekarang akan saya coba tambahin efek reverb. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likulin kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Tambahin bass. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi. Oke, seperti ini suaranya. Jadi seperti itu ya teman-teman, modifikasi kita amplifier Toa yang udah rongsokan, udah jebol nggak karu-karuan, bisa kita hidupin lagi, bisa bereinkarnasi menjadi amplifier keren kelas D dengan output power yang lebih nendang lagi. Dan saya rekomendasikan modifikasi ini teman-teman gunakan untuk speaker-speaker dalam masjid agar suaranya lebih clarity-nya dan bass-nya lebih dapat. Tapi kalau teman-teman gunakan untuk speaker corong, karena speaker corong itu karakternya nggak terlalu ngebass, nanti teman-teman hasilnya ya biasa-biasa aja gitu, kurang puas. Tapi kalau teman-teman gunakan untuk speaker dalam itu suaranya mantap. Jadi seperti itu ya, cara modifikasi atau memperbaiki amplifier Toa yang sudah nggak ketolong menjadi hidup lagi dengan modal 1 trafo 5 ampere dan 1 kit amplifier kelas D. Dan untuk harganya ini cukup murah, amplifier kelas D itu 190, kemudian trafo 5 ampernya itu 60.000. Jadi kisaran nggak sampai 300.000. Sampai nggak sih? Pokoknya nggak sampai 500.000, teman-teman sudah bisa mendapati amplifier Toa-nya hidup lagi dan bisa digunakan dengan output power yang lebih besar. Yang tadinya cuma 60 watt sekarang menjadi ya tulisannya sih 420 watt ya, tapi kira-kira paling teman-teman dapatnya cuma 200 wattan. Karena saya nggak yakin juga dengan power supply 24 volt atau 25 volt itu bisa menghasilkan power 420
20 watt dengan speaker 4 ohm. Oke, jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman berhasil yang ingin mempraktekannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ketikkan di kolom komentar di bawah seperti biasa. Dan jangan lupa klik tombol join. Kalau teman-teman pengen bergabung sebagai member, nanti ada door prize juga untuk member. Kita bagi-bagi pulsa di sini. Dan nanti yang giveaway juga nanti kita targetkan kepada member Krenyes. Jadi buat teman-teman yang belum menjadi member, jangan ragu-ragu untuk klik tombol join yang ada di bawah. Saya akhiri video kali ini. Saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10. Teman-teman bisa secara live konsultasi dengan saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.